Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast ini saya Arni Nurhidayah akan menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, kita mulai yang pertama tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, sejarah bangsa Indonesia. Budi Utomo. Tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kongres Pemuda I. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat Kongres Pemuda II untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. 4. Konsensus Dasar. Pancasila. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, lambang-lambang negara. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya, apa sih bela negara itu?
Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Oke, selanjutnya kita ketahui dulu ya sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dengan pertimbangan bahwa 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan negara Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, nilai-nilai dasar bela negara apa aja? Nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar, berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, indikator nilai dasar bela negara. Yang pertama, indikator cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, indikator sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkannya dengan sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang ketiga, indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ditunjukkannya dengan adanya sikap paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang keempat, indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkannya dengan sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kelima, indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Aktualisasi nilai-nilai bela negara di tempat kerja. Yang pertama, cinta tanah air dapat diaktualisasikan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diaktualisasikan dengan melayani seluruh pasien dengan baik. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat diaktualisasikan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat diaktualisasikan dengan cara melayani pasien secara tanggap, cepat, dan santun. Yang kelima, kemampuan awal bela negara dapat diaktualisasikan dengan cara mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kompetensi. Demikian penjelasan mind map kali ini. Terima kasih.